Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Pratama dengan NPM 2317051038. Saya dari Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian validasi argumen berkuantor. Baik, di sini ada pembuktian validasi argumen berkuantor. Di sini ada UI, UG, EJ, dan EG. Nah, UI itu adalah menghilangkan kuantor universal, sedangkan UG menambah kuantor universal. Jadi UI itu untuk menghilangkan, dan sedangkan UG itu tuh untuk menambahkan. Terus ada EJ itu menghilangkan kuantor eksistensial, sedangkan EG menambahkan kuantor eksistensial. Nah, hampir sama kayak UI sama UG. EJ juga itu tuh menghilangkan dan EG itu tuh menambahkan. Oke, kita lanjut. Jadi UI atau Universal Intonation adalah aturan penarikan kesimpulan yang digunakan untuk menyimpulkan bahwa PC adalah benar jika diberikan premis untuk semua PX. Nah, jadi aturannya itu tuh UI dapat menghilangkan kuantor universal semua atau untuk semua. Kita coba contoh soal. Sini ada semua mahasiswa kelas C menyukai logika. Bianca adalah mahasiswa kelas C. Jadi Bianca menyukai logika. Nah, jadi kita buat jadi MX, LX, dan B. Nah, MX-nya itu tuh sama dengan X mahasiswa di kelas C. MX sama dengan X mahasiswa di kelas C. Nah, terus ada LX. LX ini menyukai logika. Nah, B-nya ini Bianca. Terus kita buat premis 1 dan premis 2. Lalu habis kita buat premis 1 ini dan premis 2, ini nih kesimpulan LB. Jadi cara membuat premis 1 itu untuk semua MX implikasi LX. Nah, premis 2 itu tuh MB. Jadi kesimpulannya itu LB. Setelah menyimpulkan premis 1 sama premis 2-nya, sekarang kita pembuktian. Nah, pembuktian itu tuh P1 kuantor universal MX implikasi LX. Nah, terus ada P2-nya itu MB premis 2-nya. Terus K1-nya itu tuh MX implikasi LX. K2-nya MB implikasi LB, K3-nya LB. Nah, di sini hasilnya valid. Terus kita lanjut ke yang 2, UG atau Universal Generalization. Adalah aturan penarikan kesimpulan yang menyatukan bahwa kuantor universal P itu X adalah benar. Aturan UG dapat menambahkan kuantor universal. Contohnya itu tuh semua orang sehat pasti rajin berolahraga. Tidak ada orang yang rajin berolahraga yang tidak bahagia. Jadi semua orang sehat pasti bahagia. Nah, jadi buat OX-nya itu tuh X sama dengan orang sehat. Terus BX itu sama dengan X rajin berolahraga. Nah, CX-nya itu tuh sama dengan X bahagia. Terus kita sama kayak yang UI tadi, kita cari premisnya dulu.
Nah, premisnya itu tuh PI1 sama dengan kuantor universal OX implikasi BX. Nah, P2-nya itu tuh untuk semua BX implikasi CX. Nah, ini buat kesimpulannya itu tuh untuk semua OX implikasi C. Nah, habis kita buat premisnya, kita pembuktian lagi sama kayak yang tadi. PX untuk semua 0x implikasi BX. Nah, jadinya premis 2 juga sama buat soal ini. Terus kita cari kesimpulan 1, kedua, ketiga, keempat. Tuh, dah. Setelah kita menentukan hasilnya valid, terus kita lanjut ke 3. Nomor 3 itu tuh EI atau Existential Intention adalah aturan yang digunakan untuk menyimpulkan bahwa beberapa elemen C yang PC adalah benar jika diberikan premis eksistensial PX. Aturan EI dapat menghilangkan kuantor eksistensian. Contohnya, baik lanjut ke contohnya. Jadi contohnya itu tuh setiap mobil memiliki roda, beberapa kendaraan tidak memiliki roda. Jadi beberapa kendaraan bukan mobil. Habis itu kita tentuin lagi MX, RX sama KX-nya. Nah, di sini kan soalnya itu kan setiap mobil memiliki roda, beberapa kendaraan tidak memiliki roda. Jadi beberapa kendaraan bukan mobil. Nah, jadi itu MX-nya itu tuh X sama dengan adalah mobil. RX-nya itu tuh X memiliki roda. KX-nya itu tuh X adalah kendaraan. Nah, habis itu kita buat premisnya lagi. Premis 1, 2, dan kesimpulan. Nah, premis satunya itu tuh kuantor universal MX implikasi X, dan P2 nya juga sama kayak gitu, tinggal dibuat lagi. Terus kesimpulannya. Terus kita buat pembuktiannya lagi. R maaf, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7. Baik, habis itu yang keempat atau EG. EG adalah aturan yang digunakan untuk menyimpulkan bahwa eksistensial PX adalah benar apabila elemen C yang PC benar diketahui. Aturan E dapat menambahkan kuantor eksistensial. Nah, terus ini ada contohnya. Di contohnya itu tuh 1. Semua mahasiswa memiliki handphone. Beberapa remaja tidak memiliki smartphone. Jadi beberapa remaja bukan mahasiswa. Jadi kita buat MX, PX sama RX lagi. MX-nya itu adalah mahasiswa. Terus PX-nya itu memiliki smartphone. RX-nya itu tuh X adalah remaja. Habis itu kita buat premisnya lagi. Premis 1 R dan kesimpulannya. Habis kita tentukan ini, kita langsung buat pembuktiannya. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.